Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vega Aulia Putri dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 28. Saya dari SMA Wijaya Putra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Yang pertama adalah tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki nama latin Pteridophyta. Pteridophyta masuk ke dalam Tracheophyta dan Cormophyta. Tumbuhan yang mempunyai batang, akar, dan daun sebenarnya. Tumbuhan paku juga sudah mempunyai pembuluh pengangkut, yaitu xilem dan floem, yang tersusun secara konsentris. Xilem dikelilingi floem. Habitat tumbuhan paku antara lain di air hidrofit, tempat lembab higrofit, menempel pada tumbuhan lain epifit, dan di sisa-sisa tumbuhan lain atau sampah-sampah saprofit. Tumbuhan paku berkembang biak dengan spora. Spora tersebut berada di kotak spora atau sporangium. Kumpulan sporangium tersebut berkumpul di dalam wadah yang disebut sorus. Sorus sendiri dilindungi oleh selaput yang disebut insidium. Batang tumbuhan paku itu terletak di dalam tanah, namanya rizom. Pada rizom akan muncul akar serabut yang berupa rambut-rambut halus dan tangkai daun. Berdasarkan ukuran, daun tumbuhan paku terbagi menjadi dua macam, yaitu mikrofil, yaitu daun kecil tidak terdapat tulang dan tangkai, dan makrofil, daun besar. Sedangkan berdasarkan fungsinya, daun tumbuhan paku terbagi menjadi dua macam, yaitu sporofil menghasilkan spora dan tropofil tidak menghasilkan spora untuk fotosintesis. Daur hidup tumbuhan paku. Tahukah kamu tumbuhan paku mengalami dua fase dalam daur hidupnya loh. Kedua fase tersebut disebut fase sporofit dan fase gametofit. Fase sporofit yaitu fase ketika tumbuhan paku tersebut menghasilkan spora. Spora tersebut lalu tumbuh menjadi protalium. Nah, protalium ini merupakan organisme fase gametofit berbentuk talus berukuran kira-kira 1-2 cm dan hanya berumur beberapa minggu. Sebagai organisme fase gametofit, protalium membentuk antheridium atau alat kelamin jantan yang menghasilkan sperma dan archegonium alat kelamin betina yang menghasilkan ovum. Hasil fertilisasi ovum oleh sperma akan menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi tumbuhan paku. Jenis-jenis tumbuhan paku. Berdasarkan spora yang dihasilkan, tumbuhan paku dibedakan menjadi 3 loh. Ada yang namanya paku homospora, paku heterospora, dan paku peralian. Paku homospora hanya menghasilkan satu macam spora yang sama ukurannya. Kalau paku heterospora menghasilkan dua macam ukuran spora, yaitu mikrospora dan makrospora. Sedangkan paku peralian menghasilkan jumlah spora yang sama, tetapi sebagian spora jantan dan sebagian spora betina. Klasifikasi tumbuhan paku. Yang pertama yaitu Selaginella sp, yang kedua yaitu Adiantum cunetum, yang ketiga yaitu Ecusetum sp, yang keempat yaitu Psilotum sp. Setelah ini kita akan membahas materi kedua yaitu tumbuhan lumut. Tanaman lumut Bryophytes berasal dari bahasa Yunani yaitu bryon yang berarti lumut dan phyton yang berarti tanaman. Sel-sel dengan plastida yang menghasilkan klorofil A dan B, lumut tersebut memiliki sifat autotrofik. Siklus hidup tumbuhan lumut. Siklus hidup Bryophyta terbagi menjadi dua, yaitu gametofit dan sporofit. Fase gametofit adalah siklus hidup lumut yang dihasilkan ensembel selama sporofit ketika lumut menghasilkan spora. Kepala siklus gametofit lebih unggul daripada tahap sporofit. Spora Bryophyta membentuk proteinem yang mengganggu kromosom melalui proses meiosis. Dalam proses ini, kromosom bersirkulasi dan membentuk arteridium dan archegonium. Hasil dari mitosis ini adalah bahwa lumut menjadi kromosom 2N. Kemudian kromosom 2N yakni dapat menghasilkan kromosom zigot 2N dengan mitosis. Kemudian membentuk sebagai sporangium 2N sporangium dengan melalui sebuah proses terhadap sporofit.